Halo pemirsa, jumpa lagi bersama saya Abraham Silaban. Kali ini saya akan berdiskusi secara eksklusif bersama dengan Pak Erick Thohir. Apa kabar Pak Erick? Alhamdulillah sehat. Luar biasa. Ganteng banget hari ini. Terima kasih Chief. Saya juga melihat Chief tampil cerah sekali pada hari ini. Harus terus semangat. Saya menduga jangan-jangan karena Chief sekarang sudah mulai digandrungi. Kemana-mana selalu banyak orang yang minta foto. Utamanya emak-emak gitu ya Chief? Itu zaman Inter Milan juga banyak yang minta foto waktu jadi presiden Inter Ya, Milan. tapi kan beda dong sekarang. Karena kan posisinya sudah jadi Menteri BUMN, sudah berjalan 3 tahun ya kalau nggak salah sekarang. Kemudian juga balihonya banyak di mana-mana gitu, Pak Erick. Jadi makin terkenal lah. Ya alhamdulillah itu apresiasi. Tapi kan jangan gara-gara pujian justru kita lupa diri. Oke. Justru kita hidup dan membesar itu karena kritik, bukan karena pujian. Pujian itu racun. Oke. Ya. Jadi mudah-mudahan justru kritik yang membesarkan kita, apalagi di era demokrasi seperti hari ini. Berbicara soal pemimpin, Pak Erick, tentu Pak Erick juga ngikutin. Ini lagi-lagi masih soal energi sih, Pak Erick. Sebelum kita ngomongin soal sesuatu yang Ya nggak apa-apa, emang di dunia bicaranya energi kok. Sekarang di Eropa musim dingin, udah pada bingung ininya pada dari mana. Oh, Ya kan? ini BBM itu bisa turun nggak sih nanti, Chief? Loh, sekarang harga BBM itu kan 65-an waktu itu. Sekarang kan harga BBM masih 100-an. Ya. Bahkan ditarik itu 97. Berarti Oke. apa? Harga BBM-nya lagi naik. Oke. Kalau kita lihat di negara-negara lain jual BBM-nya mahal sekali. Oke. Tetapi kan kembali pemerintah memutuskan tetap ada subsidi. Nah, karena itu kan apa yang dilakukan pengurangan subsidi yang dilakukan. Contoh misalnya Pertamax disubsidi tidak? Iya. Masih ya? Masih disubsidi padahal undang-undangnya boleh harga pasar. Tapi tetap disubsidi. Karena apa? Pemerintah tahu kesulitan daripada masyarakat hari ini. Habis Covid, Ya. ya kan? Kemarin ada inflasi, ya pasti kita rasakan sama-sama. Kan kita juga bagian dari masyarakat. Jangan karena berpikir, oh ini menteri, ini bapak presiden, ini wakil presiden hari ini. Tapi setelah tidak menjabat kan bagian dari masyarakat, nggak boleh lupa loh. Gitu. Betul. Termasuk ketika kemudian ada beberapa komplain sebetulnya Pak Erick yang menyebutkan bahwa kualitasnya yang semakin turun dan lain sebagainya. Pasti dengar juga. Gimana Pak? Kualitas apa? Kualitas BBM subsidi. BBM subsidi RON 92. Gini, bukan kualitasnya menurun. Kalau RON 92 udah pasti lebih bagus dari RON 90 untuk mesin Persis. dan juga yang namanya lebih baik buat alam. Oke. Tetapi kalau kuotanya bertambah yang RON 90, ya karena memang kemarin-kemarin kan kita melakukan 2 hal. Satu, setelah mudik tidak lama. Oke. Akhirnya mudik bersama. Semua pada pulang. Akhirnya apa? Ya pasti kebutuhan BBM-nya meningkat. Ya kan? Jadi itu fakta. Kita bicara tahun kemarin ketika pemerintah mendorong bahwa supaya daya belinya ini kita bisa mendongkrak daripada pertumbuhan ekonomi. Ada yang namanya diskon beli mobil, ingat nggak? Tahu. Nah berarti kan mobilnya nambah. Berarti perlu bensin juga. Artinya kenapa? Nah kebutuhan sekarang ini meningkat. Yang tadinya kuotanya 23 juta menjadi 29 juta. Nah itu sebuah angka yang memang sudah harus diestimasi. Tapi kalau Pertamax-nya itu tidak berubah secara signifikan gitu. Oke. Ya ini realita. Memang hal yang memang harus kita antisipasi. Nah, nampaknya ada berbagai persoalan yang kita hadapi, Pak Erick, termasuk kebijakan energi di masa depan ya. Pak Erick. Itu Pak Erick yang saya kenal. Pak Erick, kita sudah bicara soal mama, soal ibu-ibu. Maka kita nggak jauh urusan dapur adalah urusan mereka. Ya. Nah, dan isu yang lagi ramai belakangan ini adalah isu konversi kompor gas menjadi induksi atau kompor listrik. Pak Erick ingin cerita apa soal ini? Sebenarnya kan begini, pemerintah berpikir secara besar, tidak masa ini, masa lalu, tetapi masa ini dan masa ini. Kalau kita lihat mengenai BBM, BBM itu sejak tahun 2003 kita sudah import minyak. Kita bukan negara yang memproduksi minyak lagi. Nah karena itu selalu kita bicara blueprint daripada bagaimana kita mengurangi import daripada BBM.
Salah satunya dengan mendorong yang namanya motor dan mobil listrik. Lalu juga yang mencoba mendorong B30 kemarin, yang campuran BBM dan kelapa sawit sekarang didorong jadi B40. Sekarang kita dorong lagi etanol, gula menjadi etanol. Negara Brazil, India, bahkan negara tetangga sudah sukses melakukan mulai bicara etanol dicampur dengan BBM. Nah sama, masalah energi nasional ini tidak lain salah satunya bagaimana tadi listrik ini menjadi kebutuhan sehari-hari karena listrik ini merupakan jantung daripada industrialisasi dan kehidupan masyarakat. Betul. Tetapi kita nggak bisa menutup mata. Masyarakat ada yang menengah, ada yang kelas bawah. Selama ini menggunakan LPG. Karena itu pemerintah kan sebenarnya dari kemarin-kemarin mendorong supaya kita mengurangi impor LPG, mengganti dengan yang namanya gasifikasi batu bara menjadi gas DME. Sama seperti LPG, tetapi tidak perlu impor. Ini perlu waktu sampai 2027-2028 baru bisa jadi. Itu pun baru bisa menggantikan 1/5 dari kebutuhan daripada gas daripada masyarakat yang tadinya LPG. Nah, sebagian memang dipikirkan dengan adanya kompor listrik. Jadi kompor listrik ini bukan pemaksaan ibu-ibu yang di bawah yang 450 harus pakai kompor listrik, tidak. Tetapi masyarakat yang sudah tertarik untuk kompor listrik, kita berikan alternatif. Nah ini yang kadang-kadang tercampur-campur persepsinya. Bahwa 450 mau dihapuskan karena mau ditaruh kompor listrik, ya tidak lah. Mana mungkin kita menaruh kompor listrik di masyarakat yang 450, ya itu yang ada rumahnya kebakar gitu kan. Nah tetapi itu yang kadang-kadang mispersepsi. Tapi kalau ada masyarakat yang ingin menggunakan kompor listrik, ya terbuka saja. Bukan sebuah pemaksaan gitu. Sama ketika kita mau pakai mobil listrik atau mobil BBM, kan tidak pernah bilang harus. Kita juga Kementerian BUMN membuat permen yang namanya seluruh perusahaan BUMN harus mulai menggunakan motor dan mobil listrik pun transisi 3 tahun. Jadi bukan sesuatu pemaksaan. Ya, bagaimanapun mobil listrik dan kompor listrik sesuatu yang tidak bisa dibandingkan secara apple to apple, Chief. Ini kaitannya dengan mereka yang menggunakannya. Kompor listrik, apalagi sudah bicara tadi dengan daya 450 volt ampere. Ini adalah masyarakat kurang mampu, Chief. Dan mereka punya kekhawatiran tentu. Pasti, kita juga pasti sayang dengan mereka. Makanya kita bicara yang namanya gas DME. Yang kompor listrik untuk masyarakat yang sudah mau. Tidak ada pemaksaan. Tidak ada pemaksaan. Cuman alternatif bahwa kita harus mulai menekan yang import harus mulai dilakukan. Kita harus mulai yang namanya berdaulat pangan, berdaulat energi. Ya pangan pun sekarang kita import yang namanya kedelai. Itu 90 berapa persen? 2,8 juta kedelai kalau misalnya kita import. Terus kita berdiam diri. Ya nggak bisa. Karena kenapa? Contoh apa yang terjadi sekarang di banyak negara. Ketika supply chain-nya problem. Contoh Jerman. Dengan adanya supply dari gas yang tidak terjadi dari Rusia, itu industrinya kolaps. Kehidupan masyarakatnya juga kolaps. Nah kita nggak boleh, itulah kenapa kita harus mulai menyeimbangi. Bukan pemaksaan, menyeimbangi.